Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hijrah Islami, surga dan neraka adalah sebuah tempat yang pasti akan manusia huni sesuai amal dan perbuatannya. Sebelum berada di kedua tempat tersebut, kita akan melewati yang namanya Sirat atau jembatan. Orang yang gagal menyeberangi Sirat akan jatuh ke jurang neraka. Namun nantinya mereka akan keluar karena berbagai alasan, seperti memperoleh syafaat. Siapakah manusia terakhir yang keluar dari neraka itu? Tonton terus video ini hanya di channel Hijrah Islami. Dalam melewati sirat atau jembatan, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah orang-orang yang melewati jembatan dengan selamat tanpa ada kendala apapun. Golongan kedua adalah orang yang berhasil selamat melewati sirat, tapi karena sambaran pengait-pengaitnya. Golongan ketiga ini adalah golongan yang tak seorang pun ingin menjadi bagiannya, yaitu orang yang tersungkur ke jurang neraka jahanam, dan golongan kaum muslimin yang amalan buruknya lebih banyak. Setelah beberapa waktu, manusia menghuni neraka yang masih memiliki iman dikeluarkan satu demi satu dengan berbagai alasan, yaitu mendapat syafaat malaikat para nabi ataupun kaum mukminin dari ahlul jannah. Terdapat seorang yang berada di neraka. Ia berusaha melewati dahsyatnya api neraka. Dengan berusaha terus, akhirnya ia berhasil meninggalkan neraka. Ia pun berseru, "Segala puji bagi Allah yang menyelamatkanku darimu, hai neraka." Kisah orang terakhir yang keluar dari neraka ini disabdakan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. "Sungguh, aku tahu seorang penduduk neraka yang paling akhir keluar darinya, seorang penduduk jannah yang paling akhir masuk ke dalam jannah. Dialah lelaki yang keluar dari neraka dengan keadaan merangkak." Allah berkata, "Pergilah, masuklah engkau ke dalam jannah." Lalu ia mendatangi jannah, namun dihayalkan kepadanya bahwa jannah telah penuh. Maka dia kembali seraya berkata, "Wahai Rabbku, aku mendapati jannah telah penuh." Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, "Pergilah, masuklah engkau ke dalam jannah." Sekali lagi ia mendatangi jannah, namun kembali mendapati jannah telah penuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata lagi kepadanya, "Pergilah, masuklah ke dalam jannah. Sesungguhnya engkau memiliki semisal dunia, dan 10 kalinya, atau engkau memiliki 10 kali dunia." Rasulullah SAW bersabda, lelaki itu berkata, "Apakah engkau memperolok-olok aku, padahal engkau adalah raja?" Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai nampak kelihatan gigi gerahamnya. Dikatakan bahwa orang itu adalah surga yang paling rendah derajatnya." Hadis riwayat Muslim. Keluar dari neraka bukanlah akhir penderitaan. Dia pun merasakan panas dan kehausan. Ia pun melihat sekelilingnya dan pandangannya tertuju pada sebuah pohon. Namun jaraknya jauh. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Kemudian orang tersebut ditunjukkan pada sebuah pohon. Lalu ia pun meminta didekatkan ke pohon itu kepada Allah. 'Ya Allah, mohon dekatkan aku ke pohon itu. Aku ingin berteduh di bawahnya dan meminum airnya.' Allah pun bertanya kepadanya, 'Jika aku dekatkan kau ke pohon itu, apa kau akan meminta hal lain lagi kepadaku?' Orang itu lalu menjawab,
Tidak, wahai Rabbku, aku berjanji tidak akan meminta hal lain. Allah pun mengabulkan permintaannya. Namun ia kembali melihat sebatang pohon yang lebih rindang dan indah dari pohon pertama yang ia tempati berteduh. Ia pun kembali meminta pertolongan Allah. Wahai Allah, mohon dekatkanlah aku ke pohon itu. Aku ingin berteduh di bawahnya dan meminum airnya. Aku tidak akan meminta hal lain lagi. Allah berfirman, "Hai cucu Adam, bukankah kau telah berjanji tak akan meminta hal lain?" Orang itu pun menjawab, "Ya, benar ya Allah. Tapi kali ini saja aku benar-benar tak akan meminta hal lain lagi." Pintanya lagi. Allah pun mengabulkan dengan kasih sayangnya untuk orang itu berteduh di pohon kedua. Pohon kedua itu berada di dekat pintu surga. Ia pun meminta untuk dimasukkan ke dalam surga. "Ya Allah ya Rabb, masukkanlah aku ke sana," pintanya. Menunjuk pada surga yang kenikmatannya tak pernah terbayangkan oleh manusia di bumi. Allah pun kembali berkata, "Hai cucu Adam, hal apa yang membuatmu puas? Apakah kau ingin aku memberikan dunia dan segala isinya?" Orang itu pun menjawab, "Ya Tuhanku, apakah kau tengah mengejekku? Tentu saja, kaulah Tuhan pemilik alam semesta," ucapnya. Allah pun tertawa dan berfirman, "Aku tidak mengejekmu, tapi aku maha kuasa mewujudkan apa yang kau inginkan." Orang itu pun masuk ke dalam surga sebagai penghuni terakhir. Dalam riwayat tersebut, Ibnu Mas'ud juga melihat Rasulullah SAW tertawa. Beliau pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tertawa?" Beliau pun menjawab, "Karena Tuhanku, Tuhan seluruh alam juga tertawa." Sabda Rasulullah. Manusia terendah yang masuk surga merasa beruntung karena mendapatkan kesempatan itu. Ia telah mendapatkan keberuntungan yang hakiki karena diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Barang siapa dijatuhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung." Kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Sahabat hijrah Islami, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tentang manusia terakhir yang keluar dari neraka dan akhirnya masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan Maha segala-galanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Demikianlah video singkat ini. Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.